Nah, berikutnya juga ada model argument based blended learning. Jadi Bapak Ibu, blended learning itu adalah model pembelajaran yang menggabungkan antara tatap muka di kelas dan online learning. Maka kalau kita perhatikan di sini, ada pembagian yang jelas antara online learning dan classroom learning. Jadi classroom online learning ini diawali, katakanlah gurunya menggunakan, kalau sekarang mungkin menggunakan Zoom, atau kalau dulu mungkin menggunakan Edmodo, ataupun learning management system yang lain, atau mungkin juga bisa menggunakan WA group dan sebagainya. Di tahap pertama, siswanya itu diberikan materi, dijelaskan materinya oleh guru. Berikutnya guru membimbing siswa untuk mengidentifikasi permasalahan dalam bidang materi pelajaran yang dipelajari, atau katakanlah KD yang dipelajari. Berikutnya, secara individu, ini siswa diminta membuat jawaban ataupun argumentasi secara individu, mirip seperti ABL tadi. Tetapi bedanya, ini 3 tahap ini dikerjakan secara online, lalu keesokan harinya atau beberapa hari kemudian, ini tahap berikutnya, tahap keempat dilakukan di kelas. Kalau tadi di online, sekarang di kelas. Begitu masuk di kelas, siswa langsung membentuk kelompok untuk berdiskusi dalam kelompok mengenai argumentasi yang mereka susun, lalu berikutnya diskusi kelas dan review. Ini terkesan sama sebenarnya dengan argument based learning tadi, tapi dilakukan dalam mode blended learning. Jadi 6 tahapan ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kami bagi 2, supaya apa? Supaya tahapan keempat, kelima, dan keenam ini memiliki waktu yang lebih banyak bagi guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran ini. Karena kalau seperti kami alami kemarin, ABL itu dilaksanakan penuh di kelas, itu kadang-kadang waktunya kurang cukup. Jadi kami buat mode kedua, yaitu namanya argument based blended learning. Akhirnya nggak jalan, Pak. Nggak jalan ya? Oh, nggak jalan? Oke, kenapa nggak dibilang? Bentar ya, nggak jalan ya? Oke. Iya Pak, share-nya belum jalan. Oke, kalau gitu saya keluar dulu. Model sama dia. Ya, sampai mana tadi kita? Sampai model ABL, model ABL sudah tadi belum ya? Sudah, tapi oh, nggak jalan tadi. Oh iya. Kenapa nggak disampaikan? Oh iya, oke. Nah, ini ya, saya akan sampaikan skema. Oke, singkat saya ulang sedikit ya. Dari tadi nggak jalan ya. Ah, ini kalau ini kelihatan? Sudah? Sudah belum? Belum juga tadi, Pak. Oke. Mulai jalan? Coba kita ulang lagi ya. Nah, ini. Jalan? Jalan. Oke, ya. Baik ya. Mohon maaf tadi saya tidak menyangka kalau belum jalan. Jadi saya ulang sedikit, ini model argument based learning, pembelajaran berbasis argumen, ada 6 langkah. Ya seperti saya katakan tadi, ini tahap penyampaian materi dari guru, ini tahap pengidentifikasian masalah, berikutnya argumentasi individu, di mana siswa secara individu membuat argumentasi, klaim, evidence, dan explain. Setelah itu siswa dikelompokkan dalam kelompok-kelompok untuk mendebatkan argumentasi individu mereka sampai kelompok-kelompok itu mendapatkan sebuah kesepakatan mengenai jawaban klaim, evidence, dan explanation-nya. Dan berikutnya adalah diskusi kelas, di mana setiap kelompok diundang untuk menyampaikan hasil diskusi mereka di kelompok-kelompok mereka, lalu diminta juga kelompok lain untuk mendebatnya. Dan akhirnya review. Ini model pembelajaran argument based learning. Nah, berikutnya kita akan lihat mana dia model ABBL tadi ya, skema ABBL ya. Ini kelihatan Pak ya?
Nah, ini tadi 6 langkah tadi yang di ABL tadi, kadang-kadang kekurangan waktu karena 6 langkah itu dilakukan semuanya di offline, di tatap muka. Nah, jadi kami membuat mode kedua dan alhamdulillah disetujui lagi hak kekayaan intelektualnya karena memang belum ada dibuat orang. Jadi kami bagi dua, penyampaian materinya, content delivery-nya dan problem delivery, juga kerja individu Belum masuk, Pak. argumentasinya. Jalan belum? Masih di file seperti ini. Loh, nggak jalan ya? Oke, coba ya. Ini kita tutup dulu. Nih, beginilah kalau kita pakai apa? Pakai Zoom, tapi juga pakai ini, pakai apa namanya? Saya cari dulu. Semoga bisa jalan ya. Mana dia? Atau saya buka dulu berarti ya. Oh, saya buka dulu yang ABBL ini ya. Saya buka dulu. Nah, ini baru saya baru buka modelnya. Nah, ini dia. Ini kelihatan, Pak? Nah, kelihatan. Kelihatan ya? Oke, ya, maaf. Ya, ini memang harus ada triknya menggunakan PowerPoint gabung dengan Zoom itu. Nggak bisa langsung dia. Jadi Bapak Ibu saya ulang sedikit ya. Jadi 6 langkah yang pada argument based learning itu kami bagi dua. Kenapa? Karena pengalaman kami sebelumnya, di penelitian sebelumnya itu pertama, kami mengalami kendala waktu. Karena ke-6 langkah ini kami lakukan semuanya di kelas. Oleh karena itu, kami coba membagi dua. 3 langkah pertama itu kami jadikan pembelajaran online, di mana tahapan 1, 2, 3 yaitu content delivery, penyampaian materi oleh guru, lalu problem delivery atau identifikasi masalah, ini juga kerja individu untuk membuat argumentasi pribadi, itu dilaksanakan di rumah, di online learning, apakah melalui WA group, ataupun Zoom, ataupun dengan mode learning management system yang lain. Nah, ini ternyata sangat efektif waktunya karena tahap keempat, kelima, keenam itu dilakukan di kelas. Nah, tahap keempat itu adalah siswa yang di rumah telah mengerjakan argumentasi individunya itu membawa ke kelas, lalu siswa-siswa itu dikelompokkan oleh oleh gurunya, lalu mereka tinggal mendebatkan, mendiskusikan kerja individu mereka untuk mendapatkan kesepakatan bersama. Berikutnya tahapan kelimanya dilakukan juga di kelas. Ini mereka diberikan apa namanya diskusi kelas, setiap kelompok silakan mendebatkan hasil diskusi argumentasinya dan akhirnya adalah review. Ini adalah sama dengan argument based learning tadi, tetapi kami bagi dua sehingga kami tambahkan kata blended, karena kata blended itu artinya gabungan antara online dan offline. Maka kami sisipkan kata B menjadi argument based blended learning. Ini tahap model pembelajaran kedua yang telah kami rancang. Berikutnya, saya akan buka lagi. Nah, seperti itu caranya kayaknya ya. Saya buka lagi. Yang ketiga namanya model mana dia? Ini mirip dengan apa? ABBL tadi, tetapi dia berbentuk flip. Nah, ini hasil penelitian mahasiswa S1 bimbingan saya, Agustiningsih, sekarang S2 di Unja. Nampak apa ya? Kelihatan ya? Ya, ini mirip seperti argument based blended learning tadi, tetapi kalau kalau Bapak Ibu pernah dengar yang namanya flip classroom, itu adalah model pembelajaran yang dibalik, diputar. Kalau pembelajaran biasanya adalah di kelas itu mengerjakan apa namanya, belajar kalau yang blended learning tadi materinya di kelas, tugasnya materinya di apa namanya, materi di online, tugasnya di kelas. Tapi kalau flip itu dibalik ya. Jadi kalau kita lihat seperti ini, nah jadi materinya itu yang di online, malahan materinya di online, content delivery, argumen exemplary, ini pemberian contoh oleh gurunya bagaimana membuat argumentasi. Setelah itu pengidentifikasian problem, lalu pengaturan grup. Di online ini belum ada tugas. Nah, tugasnya semuanya di kelas. Nah, jadi
Dibalik dia, online-nya itu hanya materi, tugasnya di kelas. Itu namanya flip classroom. Tetapi kalau yang online learning biasa itu tugas dan materinya bisa di online semua, atau sebaliknya seperti Blender tadi, tugasnya di online, materinya dilanjutkan juga di kelas. Nah, ini sama saja mirip seperti tadi, tapi dia flip. Ya, ini ada konten, ini pemberian contoh oleh gurunya, lalu penyampaian masalah, lalu pengaturan kelompok. Nah, di sini siswa belum diberi tugas apa-apa. Nah, berikutnya pembentukan kelompok, debat kelas, review, pemberian award. Di sini ada award, ada pemberian hadiah untuk kelompok yang memiliki argumentasi yang paling baik, dan ada kuis. Nah, ini 3 model yang telah kami rancang, Bapak Ibu. Dan selain itu, kami juga telah, bentar ya, saya buka lagi. Kami juga telah membuat mahasiswa bimbingan saya sebuah LKPD. Nah, LKPD, mana dia LKPD ini? Mahasiswa S1 yang sekarang sedang S2, tetapi S2-nya nggak mau di Jambi dia. S2-nya dia ke UNAN, ingin mendalami ilmu kimia katanya. Nama mahasiswanya ini Hudia. Nah, ini orangnya, kalau Bapak Ibu pernah mungkin tahu, ini Hudia dari Muara Bungo. Nah, anak kita ini membuat sebuah elektronik LKPD berbasis argumentasi untuk materi ikatan kimia. Pembentukan ikatan ion, sifat senyawa ion, pembentukan ikatan kovalen, dan sifat senyawa kovalen. Intinya pada LKPD ini, Hudia ini membuat LKPD ini mengarahkan siswa untuk bisa diberikan contoh soal-soal argumentasi, dan siswa ditantang untuk menjawab soal-soal yang berbau argumentasi. Coba kita lihat beberapa contoh dari LKPD-nya. Nah, ini keterangan mengenai claim, evidence, dan warrant ini sinonim dari reason ya, atau explanation. Kita lihat contohnya, umpamanya seperti ini. Nah, ini contoh-contoh dari soal argumentasi. Dikatakan tabel seperti ini, dia berikan ada 4 atom, berilium, oksigen, kalium dengan klorin. Di sini ada konfigurasi elektronnya, ionnya kok dikosongkannya, konfigurasi elektronnya dikosongkannya. Nah, dia buat pertanyaannya, berdasarkan tabel di atas, tentukan mana saja atom yang cenderung menangkap elektron dan melepas elektron untuk mencapai kestabilan. Nah, jadi model pertanyaannya Bapak Ibu pada kimia argumentasi bukanlah seperti soal-soal esai yang biasa kita buat selama ini, umpamanya sebutkanlah pengertian atom umpamanya, atau sebutkanlah atau definisi dari konfigurasi elektron. Bukan seperti itu. Atau hitunglah atau gambarkanlah konfigurasi elektron dari berilium, atau hitunglah pH dari sebuah senyawa asam HCl 1 molar. Atau mungkin jelaskan mengapa HCl 1 molar lebih asam, memiliki pH lebih tinggi dibanding HCl 0,1 molar. Tidak seperti itu, tetapi soal argumentasi itu 3 in 1. Dalam satu soal itu memerlukan 3 jawaban sekaligus. Ada claim, evidence, dan warrant. Maka tidak semua soal kimia itu dikatakan soal argumentasi, kecuali yang sudah disetting dan sudah menantang siswa, memprovokasi siswa untuk membuat 3 hal ini. Jadi kalau kita lihat contoh di atas, pertanyaannya adalah bukan disebutkan tuliskanlah ion atau tuliskanlah konfigurasi elektron dari Be, bukan seperti itu. Tetapi dia berikan 4 atom ini, lalu dia minta siswa tentukan mana saja atom yang cenderung menangkap elektron. Nah, jadi ketika siswa nanti mengatakan bahwa Be mungkin menangkap elektron, atau oksigen, atau kalium, atau klorin, mereka harus mengatakan di klaim ini, oh senyawa atom ini yang melepas elektron. Evidence-nya mana? Mereka harus buktikan di sini. Lalu setelah itu mereka beri penjelasan di sini. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh para pencetus ide pembuatan soal-soal dan
model pembelajaran argumentasi ini, bahwa model pembelajaran argumentasi dan soal-soal argumentasi itu membuat soal yang three-in-one. Dalam satu tujuan pembelajaran, kalau sekarang saya tidak mengikuti, dari KD itu dibuat menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Dalam satu tujuan pembelajaran itu tidak dipisahkan soal A, soal B, soal Y, tetapi satu soal itu beranak menjadi 3. Siswa diminta membuat klaim, didukung dengan datanya, dan diberikan penjelasan. Contoh yang lain lagi kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Senyawa NaF memiliki ikatan ionik, benar atau salah? Nah, jawabannya, ini pekerjaan dia, jawabannya, klaimnya benar. NaF adalah senyawa ionik, benar. Maka evidence-nya mana? Dia harus bisa menuliskan evidence ini. Nah, inilah namanya evidence yang mendukung pemikiran tingkat tinggi. Jadi satu pertanyaan ini memerlukan 2 jawaban, bahkan 3. Ketika siswa diminta menjelaskan. Nah, inilah penjelasannya. Nah, ini jalan dia. Oke, saya lewati aja Bapak Ibu. Nanti kita bisa bahas berikutnya. Dan contoh-contoh yang lainnya nanti bisa kami tunjukkan lagi. Nah, ini adalah contoh dari elektronik LKPD yang dibuat oleh mahasiswa kami yang sekarang juga sudah keluar hakinya, hak kekayaan intelektual, hak ciptanya. Begitu juga dengan model pembelajaran haki yang lain, itu sudah ada yang namanya Chemistry Magazine, juga diciptakan oleh mahasiswa kami yang bernama Rini Anggi. Nah, ini Bapak Ibu bisa kelihatan? Bisa ya, Chemistry Magazine, argumentasi tentang hidrokarbon. Nah, ini yang menyusunnya namanya Rini Anggi, sekarang juga S2, tapi milih ilmu kimia murni di UNAN. Oke, nah ini mirip juga isinya nanti, tapi dia dalam bentuk magazine, dalam bentuk majalah kimia. Isinya sama seperti tadi, menantang siswa untuk membuat klaim, evidence, dan reason. Saya lanjutkan ya. Sampai mana kita tadi? Contoh yang berikutnya lagi, ini yang sedang saya kerjakan. Bu Nelly, mana Bu Nelly ini? Yang sedang saya kerjakan dengan ya Pak. Bu Nelly Afrianti. Beliau kemarin S2-nya itu membuat kumpulan soal argumentasi. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kami ada proyek berdua dengan Bu Nelly, mohon doanya supaya sukses. Jadi kami sedang menyusun berpuluh-puluh soal kimia dasar argumentatif. Artinya, tapi ini bukan kimia dasar untuk perguruan tinggi ya, tapi ini untuk kimia SMA. Kumpulan soal berbasis keterampilan berargumen pada materi kimia dasar dan kimia SMA sederajat. Nah, ini kami berdua insya Allah segera akan kami buatkan bukunya ini, saya dan Bu Nelly. Nah, ini daftar isinya sudah kami buat. Kita ambil contoh satu soal. Bisa kelihatan Pak? Belum kelihatan? Oke, coba kita lihat ya. Belum muncul ya. Oke, saya coba mana dia. Nah, ini kumpulan soal. Nah, ini Bapak Ibu, draft buku yang sedang kami susun dengan Bu Nelly tadi ya. Nah, kita ambil contoh soal ini, hukum dasar kimia, stokiometri. Kalau kita melihat soal-soal ini, mungkin kita beranggapan apakah ini terlalu sulit bagi siswa kita, tapi saya yakin bisa. Contohnya kita bisa buat soal seperti ini. Dari ketiga gas berikut, ini ada 5,6 liter H2S, 5,6 liter C2H2, 5,6 liter CO2, tentukan manakah yang memiliki jumlah bilangan Avogadro paling banyak pada kadar STP. Dukung jawabanmu dengan pembuktian dan penjelasan. Nah, kalau Bapak Ibu selama ini membuat soal, hitunglah jumlah bilangan Avogadro 5,6 liter H2S. Nah, itu kan hanya jatuhnya kepada C3, yaitu hanya aplikasi rumus. Menghitung bilangan Avogadro. Tetapi kalau kita set up soal yang seperti ini sudah jauh di atas melampaui C3, bahkan ini sudah sampai kepada evaluasi, yaitu menentukan, memutuskan mana di antara 3 senyawa ini yang memiliki jumlah bilangan Avogadro paling banyak. Dan ini adalah soal argumentasi. Jawabannya 5,6 liter C2H2 ini yang memiliki jumlah bilangan Avogadro paling banyak. Nah, pembuktiannya ya siswa harus menghitung jumlah
bilangan Avogadro tiap senyawa ini H2S, C2H2 dan CO2. Tidak boleh dihitung salah satu saja karena harus dibuktikan. Nah, ternyata H2S itu jumlah molnya partikelnya 4,5 kali 10 pangkat 23 atom. C2H2 6,02 10 pangkat 23, CO2 4,5 10 pangkat 23. Nah, terbukti evidence-nya bahwa C2H2 adalah senyawa yang memiliki bilangan Avogadro paling besar. Nah, kalau benar, mana penjelasannya? Nah, penjelasannya disusunlah seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus mol N, volume bagi 22,4 dan jumlah atom N sama dengan N kali bilangan Avogadro, maka jelas bahwa jumlah pol. Ini penjelasan yang mungkin dilakukan siswa. Walaupun volume masing-masing belah berikutnya ini, nah, dan penjelasan ini sangat debatable, apakah benar atau tidak, ini mungkin tiap guru bisa memberikan grade-nya masing-masing, apakah penjelasannya mau lebih tinggi atau tidak, tapi kita mengharapkan siswa kita tantang untuk membuat penjelasan. Jadi sekali lagi satu paket 3 in 1, memberikan jawaban, memberikan pembuktian, dan memberikan penjelasan. Evidence-nya bahwa C2H2 adalah senyawa yang memiliki bilangan Avogadro paling besar. Nah, kalau benar, mana penjelasannya? Nah, penjelasannya disusunlah seperti ini. Setelah dilakukan perhitungan dengan rumus mol N, volume bagi 22,4 dan jumlah atom N sama dengan N kali bilangan Avogadro, maka jelas bahwa jumlah pol. Ini penjelasan yang mungkin dilakukan siswa. Walaupun volume masing-masing belah berikutnya ini, nah, dan penjelasan ini sangat debatable, apakah benar atau tidak, ini mungkin tiap guru bisa memberikan grade-nya masing-masing, apakah penjelasannya mau lebih tinggi atau tidak, tapi kita mengharapkan siswa kita tantang untuk membuat penjelasan. Jadi sekali lagi satu paket 3 in 1, memberikan jawaban, memberikan pembuktian, dan memberikan penjelasan. Nah, contoh yang lain lagi mungkin kalau